Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shollu alaihi. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya 1 malam, menguji keyakinan dan keimanan. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram
wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar Bunda dan Ayah di rumah? Semoga selalu sehat dan baik serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Eli. Pada hari ini Bu Eli akan bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya teman-teman simak ya video berikut ini. Halo teman-teman, nah kita sudah mendengar suara adzan kan? Nah kalau mendengar suara adzan lebih baik kita bagaimana teman-teman? Iya, kita lebih baik sholat. Nah pekerjaan ini kita tunda dulu, kita sholat dulu ya teman-teman. Ayo kita rapikan pekerjaannya. Kita sholat. Nah teman-teman, seperti yang tadi Bu Eli sampaikan kepada teman-teman, jadi apabila kita mendengar suara adzan, kita harus segera untuk melaksanakan sholat. Nah teman-teman, sesuai dengan janji Bu Eli tadi ya, Bu Eli akan menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum cerita Isra Mi'raj, nah Bu Eli akan bertanya dulu nih. Nah, kita harus tahu dulu siapa nabi kita ya. Nabi umat Islam itu siapa teman-teman? Siapa ya? Nah, pasti teman-teman tahu semuanya. Nah, ayo nabi kita namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, ceritanya pada waktu itu pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad itu sedang merasa bersedih. Kenapa ya? Kok Nabi Muhammad kok bisa bersedih? Nah, dengarkan ya teman-teman. Ceritanya seperti ini. Nah, karena Nabi Muhammad itu pada bulan Rajab ditinggal oleh orang yang sangat dicintai dan oleh orang yang sangat disayanginya, yaitu ditinggal meninggal oleh istrinya Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah dan juga pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pada waktu itu kesedihan Nabi Muhammad diceritakan sebagai tahun duka cita atau disebut juga tahun Amul Husni. Teman-teman, Allah tahu kesedihan tentang Nabi Muhammad pada waktu itu. Nah, akhirnya pada malam tanggal 27 Rajab diutus malaikat Jibril. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sedang tiduran. Nah, akhirnya malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan mengajak jalan-jalan. Nah, pada suatu malam, pada malam tanggal 27 Rajab itu, Nabi Muhammad diajak pergi. Kemana ya? Kemana ya? Nah, perginya itu dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Itu dinamakan Isra. Nah, jadi Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu teman-teman. Nah, dengan apa ya itu perjalanannya itu? Karena kan jauh dari Mekah ke kota Palestina itu. Nah, Nabi Muhammad mengendarai kendaraan yang bernama buruk. Nah, buruk itu teman-teman itu seekor hewan seperti keledai yang berwarna putih, tapi larinya sangat kencang sekali, seperti kilat. Nah, ceritanya sudah sampai Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Nah, Nabi Muhammad disambut loh teman-teman sama para nabi. Nah, disambut para nabi dengan sungguh-sungguh menyambutnya dengan riang gembira. Nah, akhirnya sesudah disambut Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat sunat 2 rakaat. Tapi sesudah sholat Nabi Muhammad duduk
lagi dan sangat ramah. Terus bergiliran satu persatu selesai. Nah akhirnya giliran Nabi Muhammad yang akan memberi sambutan kepada para nabi yang sudah menyambutnya. Nah Nabi Muhammad intinya beliau mengatakan dengan berterima kasih sudah disambut dengan begitu baiknya. Nah dan sekarang Nabi Muhammad sudah berada di Baitul Maqdis, mau melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha dan ke arsy-Nya Allah. Nah dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad itu naik ke langit pertama, tapi dengan menggunakan apa ya teman-teman? Ayo. Ya, sekarang Nabi Muhammad pas mau naik ke langit yang pertama itu bukan naik kuda, bukan naik buruk lagi, tapi beliau naik tangga sulam jannah. Nah, tahu tidak Bu tangga sulam jannah? Tidak tahu. Oh, nggak tahu ya. Boleh kasih tahu ya. Tangga sulam jannah itu disiapkan Allah dari surga buat Nabi Muhammad naik. Nah, tangga sulam jannah itu mempunyai anak tangga 10 yang melambangkan atau yang diibaratkan satu anak tangga itu lapisan langit. Nah, jadi pertama Nabi Muhammad itu naik ke langit yang ke-1. Nah, bertemu dengan Nabi di sana. Nabi Adam alaihissalam. Nah, disambut lagi. Nah, terus kan naik lagi ke langit yang kedua. Nah, ke langit yang kedua di sana beliau bertemu dan disambut oleh Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terus naik lagi ke langit yang ketiga. Nah, di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang sangat ganteng sekali rupanya. Siapa wajahnya? Iya, beliau Nabi Yusuf. Tidak ada bandingnya kegantengannya. Nah, terus naik lagi ke tangga yang keempat. Nah, di tangga yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nah, terus naik lagi ke tangga yang kelima, berarti ke langit yang kelima. Nah, Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun alaihissalam ya. Terus naik lagi ke tangga yang keenam. Nah, ke langit yang keenam, Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Nabi Musa. Nah, di langit yang keenam, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Muhammad bahwa nanti kalau pulang dari Arasy, Nabi Muhammad disilakan mampir dulu ke tempat Nabi Musa. Lalu sesudah dari tempat Nabi Musa, Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ke-7. Ya, ke langit yang ke-7 beliau di sana bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di Masjidil Baitul Maqdis namanya. Di situ masjidnya masjid yang paling besar yang ada di langit itu. Nah, di sana Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad bahwa nanti sampaikan katanya Muhammad kepada umatmu, kita harus banyak menanam. Nah, banyak menanam tanaman surga tanamannya. Nah, tanaman surga teman-teman tahu tidak? Apa tuh? Tapi bukan pohon teman-teman, bukan ya. Tanaman surga itu, tanaman surga itu yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pasti teman-teman sudah bisa ya. Nah, makanya harus memperbanyak katanya kata pesan dari Nabi Ibrahim. Nah, itu kan sudah ada di langit yang ke-7 ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril diperlihatkan panorama yang sangat indah, yang tidak ada bandingannya. Kalau di dunia itu tidak ada bandingan yang tempat yang sangat indah. Nah, sudah melihat panorama, Nabi Muhammad diajak melihat keadaan di surga dan juga keadaan di neraka. Nah, itu. Dan terus akhirnya Nabi Muhammad diajak lagi sama malaikat Jibril naik ke tangga yang ke-10. Nah, di tangga yang ke-10 itu Nabi Muhammad
Coba. Ya, banyak sekali ya. Nah, Nabi Muhammad akhirnya menerima perintah dari Allah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Tapi waktu itu Nabi Muhammad ingat sebelum turun ke bumi, Nabi Muhammad akan mampir lagi ke tempat siapa tadi? Ayo. Ke tempat Nabi siapa? Nabi Musa. Oh iya, ke tempat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah di situ Nabi Muhammad ditanya sama Nabi Musa, dapat oleh-oleh apa? Katanya dari arsy Allah itu. Nah Muhammad bercerita, saya dapat oleh-oleh harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam dan menyampaikannya kepada umatnya. Nah gitu. Nah di situ Nabi Musa itu berpikir, apakah umatmu akan sanggup Muhammad melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam? Kayaknya tidak bakalan sanggup, kasihan. Coba deh naik lagi, ngomong lagi sama Allah supaya kita keringanan. Nah gitu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi dan bersujud lagi di hadapan Allah, memohon untuk diberi keringanan. Nah akhirnya dari 50 itu Allah memberi keringanan 5 waktu, jadi 45 waktu tuh. Nah akhirnya udah tuh Nabi Muhammad menerima lagi, turun lagi ke langit yang ke-6 bertemu lagi Nabi Musa. Nah sama Nabi Musa di situ masih dapat berapa? Nah masih mengerjakannya sholat seperti itu. Terus Nabi Musa memberi lagi pesan, Nabi Muhammad kayaknya masih gak sanggup deh umatmu untuk melaksanakan sholat sebanyak itu. Coba deh naik lagi, memohon lagi kepada Allah. Akhirnya dengan 9 kali Nabi Muhammad naik turun dari arasy-Nya Allah ke langit ke-6, balik lagi 9 kali, dan alhamdulillah Nabi Muhammad diberi tugas untuk melaksanakan sholat dan menyampaikan sholat kepada umatnya sebanyak 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tetapi pahala yang akan didapatnya sama dengan melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam, dengan catatan melaksanakan sholatnya baik, khusyuk dan benar. Nah seperti itu. Dan akhirnya Nabi Muhammad turun ke kembali ke Baitul Maqdis, kembali ke Masjidil Aqsa. Nah di sana sudah menunggu kendaraan buruk yang tadi membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah sekarang Nabi Muhammad naik lagi buruk untuk kembali ke Masjidil Haram dengan perjalanan tidak 1 malam. Nah perjalanannya cepat sekali. Nah makanya yang disebut mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke arasy-Nya Allah, ya atau ke Sidratul Muntaha. Nah itu hasil oleh-oleh Nabi Muhammad untuk kita jalani. Nah seterusnya keesokan harinya Nabi Muhammad dibimbing sama malaikat Jibril tata cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebanyak jumlah subuh 2 rakaat, terus zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah itu jumlahnya 17 rakaat. Nah itu teman-teman ceritanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua apabila ingin masuk surga berarti kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan tentunya kita akan harus menjadi orang yang takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah diantara makanya kita tadi diingatkan dengan suara adzan. Jadi kalau mendengar suara adzan kita harus bersiap-siap untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Nah itu teman-teman cerita dari Bu Eli ya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya yang dinamakan
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, itu teman-teman cerita dari Bu Eli, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bu Eli akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli ceritanya. Sama-sama. Thank you.